anggap Tuhan oleh saudara Kristen, ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kalau dulu Nabi Abraham atau Nabi Adam datang di atas muka bumi, tidak ada yang menuhankan Adam. Kalau dulu Nabi Abraham diutus, tak ada yang menuhankan Nabi Abraham. Ishak nggak ada, Musa nggak ada, hanya Yesus yang dituhankan. Nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel yang dituhankan. Makanya Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini, ada penguasa dunia. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini. Penguasa dunia itu siapa? Di dalam narasi iblis. Yohanes 14:30. Nah, iblis. Yohanes 14. Iblis adalah penguasa dunia. Akan dilemparkan keluar. Kalau iblis ini tadi awalnya dilemparkan dari Ganbi Eden. Lalu disimpan di mana ketika dia dilemparkan ke bumi? 2 Petrus 2 Bang, nomor 4. Subhanallah. Lalu Yesaya 14 nomor 15, apa kata Tuhan di situ? Sebaliknya, ke dalam kubur aku masukkan engkau. Iblis yang tadinya naik ke langit ingin menyamai Tuhan, rupa-rupanya dilemparkan oleh Tuhan masuk ke dalam alam kubur. Kata Yesus, iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kubur Bang. Subhanallah. Apa kata Yesus di dalam nubuatan? Di dalam Matius 12, nomor 38, nomor 39, 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang jahat. Kepada orang jahat. Kepada angkatan jahat. Selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Yudas anak manusia kan? Anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat Bang. Subhanallah. Makanya Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 ditanya oleh angkatan jahat, Paman, ya apa yang harus kami lakukan? Yang kami bunuh ini telah dijadikan menjadi Kristus bagi kami. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Apa kata Tuhan? Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai Tuhan bagi mereka, sebagai Tuan bagi mereka. Petrus mengatakan, Yesus yang engkau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Angkatan jahat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Makanya Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Subhanallah. Kalau saudara-saudara kita ini menggunakan data akal untuk menyelesaikan polemik yang terjadi dalam agamanya, yaitu pertentangan antara akidah mereka dengan akal mereka, maka mereka akan sampai kepada kebenaran. Sayangnya, mereka punya prinsip bahwa iman itu lebih tinggi daripada akal. Makanya mereka tidak pakai akal, mereka menggunakan imani saja. Saya kira begitu. Jadi sedikit lagi Bang. Jadi misi Bang Zuma ini menyelamatkan umat manusia yang disesatkan oleh iblis apa semakin menyesatkan Bang? Masya Allah. Masya Allah nih, saya kasih data nih. Apa kata Quran? Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Quran nih, mumpung kita masih di dunia nih, kita bocorkan rahasia Tuhan. Kita bocorkan rahasia ilahi. Apa kata Tuhan di dalam Al-Quran? Ini rahasia ilahi nih. Manusia. Wanku ada apa? Dengarkan, camkan. Aku ingatkan kepadamu melalui Nabi Muhammad.
Apa itu? Orang-orang yang menyembah selain daripada aku. Apa yang mereka sembah tersebut kelak di akhirat akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kelak akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Saya ulang lagi nih. Makanya Nabi Muhammad itu diutus ditubayyina linnas, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai nabiku Muhammad, wahai manusia umatku, kata Nabi Muhammad, sungguhnya aku ini adalah rasul Tuhanmu, diutus untuk kepada kalian semua. Yesus berkata, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Itu kunci. Sekarang, ketika Al-Quran membuka rahasia, wahai manusia, aku sampaikan kabar gaib kepadamu. Berita gaib, berita langit kepadamu. Kelak, orang-orang yang menyembah selain aku, apa yang mereka sembah? Misalnya mereka menyembah bom-bom. Bom-bom kelak di hadapan Qadir Abdul Jalil akan menolak sembahan-sembahan mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada bom-bom, bom-bom akan ingkari. Makanya di Matius 7, nomor 22-23. Pada hari terakhir. Coba, hari terakhir itu maksudnya apa? Hari penghakiman. Kenapa? Karena tak ada lagi hari untuk berleha-leha setelah itu. Yang ada, yang selamat, teng, surga. Yang celaka, teng, neraka. Tak ada lagi hari selain jannah atau neraka. Pada hari terakhir nanti, pada mahsyar nih, kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu ketika di dunia hidup, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu dipuji-puji tuh. Dipuji, dipuji, dipuji. Kata Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa pujian-pujian mereka, seruan mereka, itu akan diingkari. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengingkari mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, diingkari. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, dari tadi jual obat. Padahal Al-Quran sudah membocorkan rahasia itu. Bahkan Yesus sudah menguraikan pun dalam tradisi penulisan Bible. Hasil penyelidikannya menerangkan, Yesus berkata, Yesus mengusir, Yesus mengingkari. Yesus mengingkari. Nah, saya ditanya, apakah Anda misinya menyelamatkan? Jelas. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahiduni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Kemudian dia mengajarkan apa? Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 2 nomor 24, nomor 22 dan nomor 22 dan 23. Aku dan muridku menyembah kepada apa hakikat yang aku kenal, kalian menyembah kepada apa yang tidak kalian kenal. Maka saya hadir sebagai pembawa roh kebenaran, kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Saya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, memuliakan Yesus dan menyadarkan saudara-saudara Kristen para penghina-penghina Yesus. Demikian Dinda Erik. Mantap. Erik. Syukron. Ya, teman-teman ya, tadi ketika kita mendengar ya diskusi tadi terhadap Gary ya, kan tadi sudah kita katakan kalau seandainya jujur, enak diskusinya kan, enak didengar. Woi bangke, bising kali kau, diam dulu penyembah babi. Ya, ketika diskusinya kejujuran, enak dengarnya. Ya, kayak babi ini tahap aja nih, bising kali. Itu aja. Cuman masalah iman kalian, hanya saja ketika jujur benar, oh berat, udah mulai goyang. Nah, ini kayak babi nih, bising kali nih. Yesus. Kayak inilah. Apa nggak ribut? Apa nggak terjadinya ribut, hujatan, maki-makian jadinya? Gara-gara kayak ini. Nanti Yesus sekarang. Nanti dihajar nangis. Bilangkanlah Islam begitu mulutnya, itu mulutnya. Menggila memang. Tengok. Menggila kan? Itulah. Kalau diskusi enak tadi, jujur, enak. Dengarnya pun kita enak diskusinya. Mantap.
Tapi kalau udah gak ada kejujuran, najis kali tengoknya. Tapi udah mulai goyang. Cuman kalau jujur goyang kawan, goyang. Kayak tadi kau goyang Gary, berat. Berat lah, pasti goyang bos. Kebenaran itu pahit. Ya, ini Herman Muslim apa Kristen Herman? Herman. Ya bang. Suara Bang Andi udah familiar. Burhan, Muslim apa Kristen? Burhan. Oh, kalau sinyalnya jelek, ini merah ini biasanya tanda-tanda nih. Burhan. Halo Burhan. Delon. Halo, ya, halo Bang, ya Bang. Ya, Bang Delon Muslim apa Kristen? Saya udah Muslim Bang, udah Muslim. Dulunya Kristen juga. Mantap. Tapi Ya, di KTP saya masih Kristen ini Bang. Macam mana ini Bang ya? Bah, aduh mah, di mana bang dulu molapnya? Molapnya di mana? Di Medan Bang, di Medan. Dia di mana? Di tempat abang mualaf itu, di situ abang ajukan untuk membuat surat mualafnya. Baru abang bawa ke kantor lurah. Di mana abang mualaf? Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Nanti abangnya masuk surga, KTP-nya masuk neraka Bang. Udah lama itu Pak Delon. Masa saya syahadatnya udah lama apa baru? Udah 2 tahun Bang. Udah 2 tahun, udah cukup lama ya. Udah begitu kan. Udah begitu dulu bukan dicadat dulu Bang. Saya disunat dulu di rumah sakit Bang. Disyahadatkan di masjid apa di rumah? Di apa Bang? Di Menasah aku dulu Bang. Menasah Ya, musola gitu ya. Kalau masih ingat ya samperin orangnya Bang. Harus itu wajib itu. Punya identitas Bang. Terutama sertifikat mualafnya itu dulu baru dipakai ngurus gitu Bang. Iya ya. Sering ada kasus loh. Udah syahadat terus nyantai aja ya, lupa administrasi. Ini mohon maaf ya. Pas meninggal ini ya identitasnya Kristen. Itulah Bang, ada juga ini dari orang tuaku kan, kalau kau nanti Muslim kami nggak mau ngurus kau katanya, makanya bingung saya juga jadinya, karena keluarga Kristen semua Bang, yang melahirkan saya Kristen. Abang Medan di mananya Bang? Di Medan di Helpet kita Bang, Helpetia Bang. Jalan? Kalau rumah kita di Jalan Nusa Indah 7 nomor 105 Bang. Oke. Nanti DM aja ya Bang. Kayak Aceh nih, kayak Aceh loh abang. Aceh. Hah? Iya kan? Kita. Hah? Aceh Bang? Enggak. Bener. Bukan. Siapa? Aku bukan Bang. Margaku Ginting Bang. Ginting. Karo. Oh, Ginting. Karo, oke. Bang Blender. Nanti DM aja ya Bang, alamat Bang. Blender. Oke, siap. Oi. Jadi Blender. sedikit teman-teman, izin Bang Zuma, sebentar Bang Jack. Dari apa yang disampaikan Bang Zuma tadi tentang Matius 7 ayat 22-23, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Jelas tadi Yesus membantah mereka yang menuhankan dirinya. Masya Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Jelas ini surah Al-Aqaf ayat ke-6. Yesus membantah mereka. Bukankah mereka sudah bernubuat, bermujizat, mengusir setan, menggunakan nama Yesus. Yesus panggil Tuhan, sesembahan bagi mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Aqaf ayat ke-6. Sehingga yang disembah mereka itu menjadi musuh bagi mereka.
Subhanallah. Subhanallah. Makasih Bang Zuma ilmunya Bang. Lanjut. Bang Blender. Woi, Bang Blender lari kata dicari Sandi Pratama itu. Kau dibawa cerita di situ itu katanya banyak kamu kau, tunggu perintah dari Suma untuk Jack, kalau nggak mau diskusi, saya turunin Bang, ya. Jack. ini ruang Di bawah diskusi aja, Bang. Jack. Ini komal diskusi. Di bawah aja Komal ya. diskusi bukan gibah. enggak, saya Ini ada Bang Zuma mantap. Ya, Haryanto. Selamat malam, Haryanto. Ya malam. Ya, Anda Kristen ya? Alhamdulillah Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Cuman mau pesan sama Bang Zuma, semoga sehat-sehat. Oh, amin. Makasih Bang, makasih. Makasih banyak, Bang. Saya dari Boltim. Boltim itu apa? Kabupaten Boltim. Bolangi Timur, Boltim. Bolang Mongondo Timur. Oh. Iya. Yang paling penting di sini yang perlu dibantu nih kalau memang benar yang Delon ini teman-teman di Medan ya segera ditemui. Ya nanti Yang insya Allah penting. Bang. Insya Allah. Nanti Medan. Abang DM aja Bang alamatnya ya Bang. Oke, siap Bang, siap. Ya, DM saya aja Bang. Langsung pun bisa Bang, nanti biar saya cek. Ya, oke, siap. Kalau masalah KTP saya bisa, Bang Andi. Bisa on cam Berubah. nggak nih? Bisa on cam nggak Bang? Supaya dikenal. Bisa Bang Delon? Ini prioritas. Kalau memang benar sudah syahadat 2 tahun yang lalu, KTP-nya masih Kristen, nggak ada sertifikat, ya teman Medan nih harus segera turun tangan nih. Bagaimana? Seperti Ya, ini masalahnya bagaimana? pengakuannya baru ini hari Bang. Iya, maksudnya selanjutnya gitu. Mana Delonnya? Ya udah nggak ada. Berarti nggak serius dia. Udah lanjut, berarti dia nggak serius. turun dia. Efek ke rumah Bang Saipul tuh. Yang baru naik silakan. Lanjut. Anli, selamat malam Anli. Kristen. Anli Kristen. Kalau dari Oten. marganya Muslim, Hasibuan. Son Kristen. Pera Kristen. Enggak. Son Kristen. Perester. Hah? Son? Muslim. Oh, Muslim. Apa yang disampaikan, Bang? Jadi kita yang tolong yang Kristen yang naik dulu ya, Bang ya, biar diskusi ada jalan. Saya darah Yesus Islam. Darah Yesus. Pasber Kristen, Pasber. Ngorok dia. Kasih nah. Nyanyi lagi Bang, coba nyanyi lagi. Yesus, nyanyi lagi Bang, main. Nyanyi lagi biar panas orang tuh. Datanglah Yesus. Seriosa ya, kayak seriosa. Iya gitu dia. Nyanyi lagi Bang. Nanti aja kalau ada penyembah roh nanti. Yesus. Yo Ikhwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.400 viewer. Waalaikumsalam. Panglimaku, bendaharaku. Ibadah mereka ke barat-baratan ya Bang ya? Besarin, Pera dulu, biar dia ini masalah milad. Besarin dulu Bang ini. Bang. Tunggu dulu, ini ada Uncle sama IWG. Uncle, IWG mau masuk Islam? Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam. Wahyu. Udah tahu nggak saya mendirikan True Islam? Kalau bapak kau, Islam sejati, True itu benar, Islam yang benar. kalau bapak kau, Berislam itu ternyata berisaal masih. suka hati kau, kau ambil aja itu semua. Iya bang, kan ini kan saya
intermezzo memperkenalkan. Jadi Ambil aja. Oh ini si IWG, sini kalau IWG gini enak. Iya, Dewan Ternyata Wahyu. Muhammad itu mentuankan manusia juga. Sampaikan dulu Kores, mending ini masih 5.000-an. Oh iya. Sampaikan. Ya udah Ikhwan, yuk silakan yang belum beli tiket milad kedua API, acaranya di Masjid Tebet Jaksel, Masjid Al Ittihad. Nanti kalian di sana akan bertemu dengan kami lengkap gitu, ya. Gas milad kedua API di Jaksel, dimana doa kalian dijabah. Miladnya nggak jadi di Makassar tapi di Jakarta. Ini udah di Jakarta nih, nggak datang kalian parabet kalian. Oke? Dan rayakanlah kemenangan miladnya API itu ibarat kemenangan kita melawan para penghujat Islam, Ikhwan. Jadi marilah berpartisipasi untuk datang ke sana dan meramaikan acara tersebut gitu, ya. Dan kalau mau datang nggak gratis, kalian bayar tiket 100K. Transfer ke rekening API, lalu kemudian kirim Kores bukti transfernya sama nama lengkap supaya terdata gitu. Oke? Kenapa harus berbayar? Supaya kalian makan enak, terus nggak duduk di bawah, dikasih TV gede gitu kan. Dan acaranya nggak di lapangan bola yang bekas sawah diuruk gitu. Makanya pakai tiket gitu loh, Bre. Ya. Kontak Kores 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung gitu. Di Medan kapan? Insya Allah kalau nggak 2 tahun lagi 3 tahun lagi, Ikhwan. Siapa bintang tamunya? Bintang tamunya kalian semua bintang tamunya. Kami di sini itu tuan rumah. Pelaksana. Gitu. Iya pelaksana kita. Bang Blender datang nggak? Nah untuk tunggu 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung gitu. Tritung itu apa? 3 gitu. 3. Tritungnya jangan ditulis. Tritung itu bahasa arwah. Oh. Gitu. Kapan acaranya? Acaranya tanggal 13 September, hari Sabtu, Ikhwan, dari ibadah zuhur sampai jam 9 malam. Yang mau Bang Blender datang, kalau kalian memang cinta Bang Blender, beliin tiketnya PP. Kita tidak menanggapi, Pak. Kami berangkat sama Nora nih bawa simpati star. Sama Nora dari Jakarta. Naik tongkang. Pinggir jalan. Ngintip sewa di jalan. Yang mau ikut ke Jakarta numpang sama kami yuk, dari Jambi, Pak, Lembang, ayo naik apa kami. Start Aceh. Ya, jangan jauh kali lah Start Aceh. Dari Sumatera Utara sama Nora kami. Nora keneknya. Ya, ini udah ada yang daftar, mantap, Akhi Azul. Silakan nama lengkapnya Akhi Azul. Oh, ini akunnya Temon kalau nggak salah nih. Azul Temon itu. Gurunda kayaknya nggak hadir deh. Ya hadir lah. Ulang tahun API ketua pembina masa nggak ada. Hadir lah Ikhwan. Itu noreknya ya yang sudah sematkan di bawah ya, sudah ketik di bawah. Tolong di screenshot. BNI 75 kali 51770 plus. Jadi itu 100 tiket sudah include dengan makan dan fasilitas yang keren-keren ya. Dan acaranya juga keren ya teman-teman, acaranya keren-keren. Kalau Bang Perah ini sebagai panitia pelaksana, keren lah. Jangan diragukan ya, acaranya keren. Olan kayaknya insya Allah hadir deh. Oh iya, sama ini juga kabar dari Ustadz Wafi. Insya Allah ada ini, bintang tamu Ustadz Nababan juga ya. Nanti ada hadir, gitu. Bang Deddy Miswar juga hadir. Oh ada, oh Masya Allah, mantap sih. Ada Bang Deddy Miswar juga. Ini aku catat-catatin dulu namanya. Iya, beliau Pula diundang juga Ari Untung, wih banyak artis ya. Bisa kalau kita undang datang beliau. Mantap. Kalau saya yang telepon dia pasti datang. Insya Allah datang. Seharian tadi Banyumas saya sama Bang Haji Deddy Miswar ngobrol panjang lebar gitu. Masya Allah. Mengenai api. Program beliau itu mantap sekali. Jadi beliau itu mengundang kita nih, kalau ada waktu teman-teman api yang ada di Jabodetabek, diundang untuk
ngobrol santai di kantor beliau, ada kafe di sebelahnya. Malam apa nih mau teman-teman nih? Malam Sabtu kah? Malam Ahad kah? Ayo Res di program ya, di spill aja di grup. Oh iya tuh aman siap-siap. Sabtu. Sambil latihan siapa tahu ada yang bisa acting. Iya, yang mau pura-pura ini apa kesurupan arwah bisa tuh nanti latihan di sana. Lokasinya di Jakarta Selatan ya, Jakarta Ya, kita Selatan. bikin kalau di Makassar kan Doti tuh, ya kita bikin di sini. Bukan Doti kalau kita di sini. Santet. Bukan. Dongkrak. Acaranya tanggal 13 September hari Sabtu Ikhwan, 13 September. Jadi masih ada sebulan setengah lagi. Kalian beli baju terbaik lah, baju terbaik. Siapin cuti gitu kan, karena tanggalnya udah nggak akan berubah. Aku tempatnya udah dibayar gitu, nggak DP lagi, langsung lunas gitu Ikhwan. Jadi teman-teman itu HTM-nya 100.000, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di luar sana yang gak sempat hadir, silakan berpartisipasi ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia, supaya lebih keren gitu ya. Jadi apapun itu di luar sana, kalau hanya mengharapkan seperti HTM-nya itu, saya rasa pergerakan kita agak sempit. Karena beberapa teman luar kota juga perlu kita saling melegakan supaya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi diulang ya, nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Yang melebihi dari cepek gitu ya, bukan HTM, silakan hubungin saya 0813 9233 7800 untuk HTM ke Adek Kores. Ya Ikhwan, semoga infak ke Bang Handi, kalau infak milad ke Bang Handi, kalau HTM to itu ke aku ya gitu, karena aku ngedatanya untuk kalian makan nanti di sana sekalian gitu. Kira-kira iya, Masjid Al Ittihad Tebet Jaksel, betul. Kores ulang lagi kontaknya 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Lu yang serius jangan terhitung-terhitung, Res. Orang nanti bingung rungkat gua kalau di iniin angkanya enggak, semua. tadi saya sebut nomor aku enggak 0813 9233 7800. Aman kok. Oke Ikhwan, 0813 3753 4473. Nah ini nih Ukhtisya bener ini. Nah mantap Ukhti Cecil, andalan gue ini Ukhti Cecil. Ya UAS hadir nggak? UAS. Nah ini harusnya Ikhwan ya, harusnya kalau misalnya 2025 ini kita nggak bertempur sama terhitung-terhitung di awal tahun kemarin gitu kan, harusnya itu insya Allah ada UAS gitu kan, ada Buya gitu. Cuman karena emang pertempuran ini, kemenangan itu butuh biaya gitu kan, ya jadinya kita sederhana aja dulu gitu untuk tahun ini. Insya Allah tahun depan baru kita akan menghadirkan bintang tamu yang menjadi alim ulama panutan kita gitu Ikhwan. UASnya diganti dulu Res. Kalau banyak yang Satria. Res, kalau banyak yang dukung, yang mensupport kan, oh ini sekian, biar acaranya meriah gitu loh. Kan keren. Iya, itu ke Bang Handi nanti ininya apa kontaknya gitu. Tadi kamu udah dibagi dua Bunda. Ke infaknya ke saya laporannya 0813 9233 7800. Bisa juga ke Bang Juma. Nomornya Bang Juma ada di Zulkifli Mabas di YouTube. Begitu. Betul gitu.
Bisa juga ke Akang, sama-sama Humas. Nomornya Akang itu ada di YouTube beliau juga di Panglima Apologet Islam. Ini baik yang di TikTok maupun yang di YouTube ya, yang live di YouTube gitu. Kalian ini nggak terkhusus hanya netizen di TikTok, kalian juga yang di YouTube terundang gitu. Dan bahkan nggak cuma di Jawa. Kalian kalau di Sumatera, Kalimantan gitu kan, Papua, Makassar, datang sini ikhwan. Ramaikan acara ini gitu. Kami nantikan kedatangan kalian. Dan acara ini gue bikin panjang supaya apa? Supaya lama kalian foto-foto sama Gurunda. Pokoknya Gurunda datang gagah, pulang kursi roda gitu. Pegel soal kakinya. Diajak foto mulu nanti. Ya aja Kores. Push. Bercanda Panglima, aku jangan disilat. Lanjut. Siap. Undang Prof Menahem Ali. Nah itu kalau kita ngundang bintang tamu di luar itu tuh nggak bisa. Yang tadi kan udah gue jelasin gimana sih. Acaranya apa aja bang? Request itu yang ingin Yusuf katanya minta berpartisipasi diundang infak ya. Infak berbagi rezeki ya, tolong dihubungi Bang Handi untuk konfirmasi. Tapi tetap ke rekening yang sama ya teman-teman. Konfirmasinya ke Bang Handi. Itu untuk yang mau infak ya, berbagi rezeki supaya acara kita bisa meriah gitu loh. Dukungannya ya teman-teman, yang kelebihan rezekinya. Oke lanjut. Ya gitu ikhwannya, dinantikan kehadiran kalian dan beli tiket jangan lupa. Oke, mari kita lanjut berdialog. Infak 50.000 boleh nggak? Boleh. Kalian cuma mau doa aja boleh, ikhwan. Boleh banget. Saya nggak bisa hadir, Aki Kores. Saya dari Kenapa? jarak jauh aja, mantau dari jarak jauh aja dari Medan. Loh, naik tongkang berangkat dari sekarang. Itu tanggal 10 udah nyampe itu. Simpati Star katanya mereka mau sewa ini Simpati Star bus. Simpati Star. Kok nggak Putra Pelangi? Simpati Star minus lempuan L300. Yang pasti adanya acara ini yang terutama meretakkan ginjal Oten, itu dia. Nah, itu dia. Adakah di mereka seperti ini? Nggak ada, bos. Persatuan dan kesatuan, banyaknya denom, nggak bisa. Mau kumpul debater-debater Oten, Wanes Tritunggal ribut yang ada. Nggak bisa. Nah, itulah bedanya. Yang pasti retak lagi ginjal Oten dah. Dari dulu nggak pernah ada Oten ciptaan kayak gini. Yang ada begaduh aja. Itu pun nggak sadar. Nah, jadi kan apa ya, Akhi Blender? Ini kan yang pihak Muslim sama pihak yang penghujat Islam itu kan sama-sama ngumpulin donasi gitu. Yang membedakannya gini. Kalau pihak Islam, uang terkumpul jadi acara, jadi barangnya kelihatan gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka ya, jadi gereja, jadi macam lah. Udah ada contoh. jadi beras rohani. Iya, jadi gaduh, jadi permasalahan. YouTube-nya gangguan tampilannya. Iya, kita ini bener ya, Akhi Erik nih. Kita uang kekumpul dari umat jadi acara gitu kan. Kalau res, kenapa? Dina? HP-nya belum terupdate, makanya enggak gerak-gerak. Enggak gerak gambarnya gitu. Waduh, nah abis ini deh. Bukan di HP itu, nanti saya kasih tahu deh. Iya. Saya kalau live di laptop kayak gini, saya live-kan sendiri. Karena saya lagi di gunung, admin sudah istirahat. Oh, nggak bawa laptop Gurunda? Ada ini makanya. Yang di laptop itu TikToknya yang harus diupdate. Oh alah. Kayak saya kemarin udah nemukan. Di laptop saya nggak pakai TikTok, Bang Andi. Saya ngambil dari HP. Oh, HP-nya diupdate dulu TikToknya. Di Play Store-nya. Masih gunakan HP nggak? Nggak gerak katanya netizen.
Tinggal diinin aja sebenarnya Gurunda. Tadi gue lihat tuh tinggal dikecilin aja sebenarnya, tinggal diberat naik. Itu Gurunda kalau untuk lab masuknya lewat aplikasi yang itu yang anti rungkat. Pasti normal. Karena kan ini labnya pakai aplikasi anti rungkat. Nggak berapa sinyalnya nggak ada pengaruh itu, tetap dari aplikasi ini. Masuknya lewat aplikasi anti rungkat. TikTok yang mau di live-nya, ke YouTube-nya pasti normal. Oke lah. Soalnya saya nggak ngerti. Anti rungkat itu yang kayak mana gitu loh maksudnya. Jangan terlalu berat lah kayak gitu, kasih tahu aja. Akun saya nggak ada yang anti rungkat. Singkat Saya aja dikasih sama Gurunda aplikasinya gimana Gurunda ini. Nggak tahu. Nanti habis ini teleponan. Bah. Biar diperjelas letaknya di mana kan begitu. Yalah di apa aja PC. Kalau WhatsApp laptop tuh nggak bisa forward yang belum di save namanya ya, repot juga. Tunggu Ikhwan ya. Lebih parah ini, saya habis beli laptop res. Ya kan, baru gitu. Terus? Baru gitu. Pas saya pulang ke rumah, saya taruh di meja. Jadi martabak telur. Hilang. Ternyata saya mimpi gitu loh. Aduh, godlok itu. Mimpi kok nggak enak banget. Mimpi yang bagus lah bang, masa mimpi kemalingan bang. Ayo teman-teman Kristen kalau mau naik silakan bertanya. Kita tapi dahulukan dulu akal deh. Jangan terlalu fokus ke doktrin gitu loh. Harus akal seimbang dulu itu. Ayo yang mau berakal sehat naik. Nah ini nih apa ini? Mas Budi paling kasep. Ya. Silakan. Iya. Tadi itu saya dengar caranya Gurunda itu siapa? Anda Muslim Kristen? Saya Islam. Gurunda itu adalah yang dianggap sebagai guru, tapi orang yang bersangkutan nggak pernah mengklaim dirinya guru. Jadi gelar guru ini dari, dengarkan dulu penjelasannya. Iya. Jadi selama ini ya, kamu kan bertanya kenapa kau yang ngomong? Ya coba ya udah. Kau dibawa dulu. Orang bertanya dia yang ngomong. Berarti kamu udah pinter gitu loh, ngapain nanya? Untung aja kunci dongkrak gue hilang. Yang bertanya itu dia mendengarkan kan gitu. Jadi orang yang disebut Gurunda itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai guru. Tapi karena keilmuannya lah orang-orang menyebut dia guru karena banyak ilmu yang dipetik di sana. Jadi sebagai orang Muslim itu tidak pernah sombong mengklaim dirinya pinter. Begitu juga para kiai, para ulama, para ustadz, nggak ada itu. Kiai mengatakan saya kiai, nggak ada. Justru gelar itu dari umat. Ya, jadi gelar itu dari umat, bukan dari dirinya sendiri. Gimana kira-kira jawabannya ini, teman-teman? Pas, mantap. Terima kasih. Beda sama Semoga Paulus, paham ya. Aku Rasul. Semoga paham ya tadi ya yang bertanya ya. Terima kasih. Naikkan lagi nih bang. Bertanya dia yang ngoceh. Mana kira-kira itu? Mana dia tadi?
Teman-teman, orang kalau bertanya itu mendengarkan jawaban atau bicara sendiri? Dengarkan. Iya, iya. Iya. Hah? Kalau dia nggak mendengarkan berarti dia menguji pertanyaan, kan begitu? Ya kalau kau ada orang bertanya bicara sendiri, mending kau buka komal. Kau tanyalah dirimu sendiri, baru kau jawab lagi. Kau tanya lagi dirimu, baru kau jawab lagi. Kau bangunkan lagi keluargamu, biar rame di rumah, biar Pak RT sama Pak RW datang. Heboh sekalian tuh. Ya, Budi naik lagi, Bud. Naik lagi, Bud. Naik lagi, Bud. Gua kenal suaranya. Naik lagi, Bud. Naik lagi dia. Naik lagi sini, Bud. Ini Budi, naik lagi. Saya kenal suaranya itu. Enak. Sama penipu itu diskusinya enak. Iya, ini lagi dia. Pernah nggak teman-teman mendengarkan Mbak Nyuma mengakui dirinya guru? Enggak. Pernah nggak Mbak Nyuma mengklaim saya guru? Pernah nggak? Enggak pernah. Enggak. Terus siapa yang memberi gelar gurunda? Kenapa disebut guru? Enggak, siapa? Pertanyaannya Bunda, siapa yang memberi gelar gurunda? Kita lah. Ya itu. Kenapa izin ya? Kenapa disebut gurunda guru? Karena ilmu penyampaiannya, ilmu yang dia sampaikan, yang dia narasikan itulah yang kita pelajari, itu yang kita jadikan dalam berdiskusi ini. Kita yang kita jadikan bahan untuk kita berdiskusi. Jadi ilmu-ilmunya itu kita ambil, makanya dia disebut guru. Dan beliau pantas. Memang kenapa? Budi, pendeta lu aja berguru ke Bang Juma, Budi. Suaranya yang si Akang kok begini banget ya, miskin banget suara lu Kang. Iya. Terdengar miskin suaranya. Iya, kayak pakai headset 5.000 ongkirnya 10.000 gitu. Kanan kiri suara dengar. Padahal kalau ke rumahnya meja penuh, mic-nya berapa? Nggak ada yang benar. Pakai mic yang Mixio. Banyak kali apa Si Blender kalau orang lagi dibully enak ketawa lo ya. Benar-benar parah lo. Aku pun dengar kanan kiri suara dengar. Saya aja jauh umur daripada Bang Juma, saya nggak pernah memanggil dia, itu selalu manggil abang. Karena keilmuannya yang abang dari saya gitu loh. Dari segi umur saya lebih dewasa. Saya panggil dia guru, jadi nggak semuanya itu kenapa? Karena kita tua, kita gengsi memanggil yang muda guru gitu, nggak boleh. Karena keilmuannya betul. Kalau Bang Juma gurunda, kalau Bang Hadi guru dan tuan. Bukan, saya Burundi, Burundi. Ya kalau memang dia Islam, kenapa dia tadi nggak mengucapkan salam? Itu juga yang kita herankan. Bang Hadi 70 netizen. Iya Bang, 70. Disapa dulu Bunda Rahma itu yang baru. HW, selamat malam HW. Terak, ini Terak kayaknya Oten nih. Terak HW, selamat malam. Kristen. Terak. HW. Ya saya kalau di sekolah dulu ya guru saya, tapi kalau daerah sini enggak. Saya masih pakai ilmu, masih banyak berguru. Tapi kalau bahasa Indonesia saya jadi guru. Nah, ini naik lagi nih, ini aja nih. Di sekolah tapi ya. Terah. Oten. Bud, naik lagi, Bud. Aku mau nanya, apa bahasa Arabnya guru? Sayyid. Ayo. Hah? Tuan itu Sayyid ya. Ustad. Nah, itu Ustad. Ayo Ten.
Tapi yang pasti ya, kerennya Islam itu Nabi kita dari Arab, ya kan? Al-Quran kita bahasa Arab, ibu kota kita Arab. Oten beda. Yesus dari Israel, Bibelnya bahasa Yunani, ibu kotanya di Roma. Nyambung nggak tuh? Nggak nyambung tiga-tiganya. Ya, kitabnya ke Arab-Araban, Blen. Kitabnya ke Arab-Araban. Entah kapan Yesus Roma, bahasa Yunani pun nggak bisa. Nggak nyambung, makanya oten-oten nggak pernah nyambung diskusi. Ya kalau ada agama jauh dari original teksnya ya ngambang jadinya kan begitu. Alhamdulillah kita muslim itu ya kita selalu back to original text. Karena tidak semua terjemahan itu bisa mewakili secara kafah original teksnya. Itulah perlunya belajar. Insya Allah ada nanti guru kita nih. Saya berusaha hubungi beliau biar dia bisa buka komalnya sendiri. Ustadz siapa lagi Benyamin Solihin gitu. Beliau nanti rencana tak ajarin buka komal. Anda bisa belajar di sana nanti bagaimana menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Tapi kalau ya, merujuk kepada original bang, aku udah sarankan sama Oten. Kalian kalau diskusi di Komal Klan, gunakan original klan itu kan os-os semua, logos, kurios, ya kan, ayatos, kropos, firmanos, bahasanya os-os semua, nyerocos, pakai os semua, keren. Kalau kalian diskusi di Komal Klan Oten, gunakanlah bahasa os-os semua, atau ganti nama Tuhan kalian Pios, Velos, sama nama bapaknya Deasu, Terios. Jangan juga dipelesetkan karena memang S-nya misalnya kurios. Iya kan, Postolos, Teos. Udah baca banyak bacot lagi Kronos Krios. Iya kan, kayak Oten kan nyerocos aja. Ada mangsa, ada mangsa. Nyerocos mulutmu kau. Lumayan. Kau lah nyerocos aja, ya kan. Kayak foto profilmu kau kan, udah tutup mulut kau banyak tai. Ah kan, kayak inilah kau. Nyerocos kayak kropos kau. Kamu kan ngerti nggak pahami. Apanya nggak pahami? Kalau begitu, iya, makanya Anda kau bilang-bilang aja yang aneh-aneh. Kristen, diam dulu, Mas Bro. Kalau gitu lu apa artinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Theos? Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Bro, kok diam? Halo? Theos itu kan bicara tentang kealahan. Saya nggak nanya bicara tentang apa. Theos kan bahasa Yunani tuh di Bible-mu. Nah, diartikan ke bahasa Indonesia apa? Lewi lah. Hah? Lewi. Macetos. Kok jadi macet? Menurutmu apa? Saya nanya lu, bukan menurut saya. Masa kau udah karatan jadi Kristen, kata Theos saja kok nggak ngerti artinya apa? Gimana kau ini kok jauh sekali dari original teks Bible? Udah tua kayak gitu, satu katanya nggak ngerti. Macetos. Itu artinya itu Tuhan. Apalagi? Oke Tuhan. Kalau kurios? Kristus. Kurios artinya apa? Kristus. Kurios artinya apa kalau bahasa Indonesia? Itu udah saya bilang tadi Kristus. Di mana itu kurios adalah Kristus? Di mana? Kau pakai kamus apa itu? Kamus kamu. Oh ya sudah kalau begitu. Lalu apa permasalahannya sekarang cari-cari kata seperti nggak ada yang nyari masalah. Kamu yang bermasalah di sini. Di sini orang nggak bermasalah. Nah sekarang gini dengerin. Gini aja simpelnya. Gini jangan ngerocos, santai dengerin dulu. Yesus itu menurut kamu kurios atau Theos? Theos. Di mana tertulis Yesus adalah Theos? Hah? Banyak di dalam Alkitab, baca Markus, ada itu Lukas. Markus berapa Yesus adalah Theos? Mungkin lebih tepatnya itu para ahli Alkitab yang bahas itu sama. Terus kamu ahli apa? Ahli neraka?
Paling rocos. Saya adalah Paling rocos kau. Baru segitu aja saya tes nggak bisa lulus. Gini aja. Nggak usah. Gini aja. Diam. Kamu nggak punya ilmu percuma. Jadi wajarlah Gini kau aja. dibilangin Saya sama kasih tahu sama diam. Di mana terdapat Wajarlah kamu dibilangin blender ngerocos doang. Ilmu nggak ada. Jadi blender nggak salah. Benar kata blender, lu ngerocos gitu. Hadapi blender orang yang ngerocos. Ini urusan lu. Kau nyerocos, makan saus, mencretos kau, mampos. Itu aja udah kau. Lo ngoros sekali kau. Apa yang ditanya, lain dijawab kau. Enggak aja kau. Lo ngoros. Kan betul kan, nyerocos saya kalau diskusi. Enggak ada berhentinya. Macam kenal propos. Osos semua. Makan kau saus. Ya minimal yang naik ke atas ini yang menguasai lah, jangan yang model congoros ya. Congoros. Makan saus. Iya. Kasihan kalian. Di sini bukan ya maaf cakap ya. Kayak Bang Handi ini bukan ilmunya kita wow luar biasa. Jadi nggak sebanding dengan Anda, makanya diserahkan kepada blender. Itu masih kepada blender, belum lagi sama Bunda Rama nanti. Kena pelantas nanti. Laganya rocos lagi kan, rocos. Ya punya saat itu yang ada si blender kalau ngadepin orang kayak gini seneng dia. Seneng banget ya kalau ada orang menderita ya. Iya. Ada Handi itu penyesat ini. Kau penyesat. Kutanya sama kau, kita buktikan yuk. Siapakah Tuhanmu yang satu-satu di Indonesia itu? Jawab. Siapa? Allah. Aduh mati kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Majang. Hah? Berarti bukan Yesus ya? Bukan kan? Tahu, dengarin penjelasan. Macetos. Kalau udah masalah Tuhan macet. Udah sepakat kita. Oke, keren. Allah. Tadi kau menjawab Tuhanmu satu-satunya adalah Allah. Keren, dah. Cukup, udah sampai situ. Udah, mantap. Udah sampai situ aja udah. Jangan kau lagi bodohin, dah. Selesai. Berarti Tuhan Kristennya Allah, bukan Yesus. Selesai. Udah ya, bukan Yesus ya. 3 pribadi. Aduh, masuk Pak Eko. 3 pribadi lagi. Aduh, kau jangan lo ngoros kau. Pecahkan piring sama kau, tahu kau. Banyak cerita kau aja tunggal. Kalau sudah S1 tunggal satu-satunya, jangan kau bilang lagi 3. Ya. Kau ngoros sekali kau. Ini adalah 3 pribadi. Kamu kan nggak tahu penjelasannya. Coba kalau kamu masuk Kristen. Kamu pasti Kau pikir ini longor masuk Kristen kayak kau ini longor. Kau pikir aku mau longor? Kau pikir aku mau longor sama kayak kau? Ayo kita buktikan ya. Tuhan kau bisa nggak kau jelaskan Tritunggal nih? Bisa nggak kau jelaskan Tritunggal? Bisa ya? Iya. 1 dalam 3 ya? Iya. Betul ya? Kau jelaskan ya? Iya. Nah baik. Bentar. Buktikan. Aku pun sulit aku mikirkan Tritunggal ini, kok sulit sampai sekarang. Tapi sebelum aku jelaskan tentang ketritunggalan, coba baca sama saya di Al-Qur'anmu tentang Muhammad yang menikahi wanita di bawah. Enggak usah lagi ke Al-Qur'an. Yang enggak usah kau bahas-bahas itu lagi dulu. Ini dulu selesaikan dulu, ya. Dan di mana terdapat juga di Al-Qur'anmu bahwa semua orang muslim di dunia ini bisa menikahi siapa saja, boleh beristri 4, 5 sampai 10. Ini Yesus. Ya. Dan terdapat di mana juga buat perumpamaan ya. Ini garpuni Yesus, ini Bapa. Udah. Ini Roh Kudus. 3 nih ya. Yesus, Bapa, Roh Kudus. 3. Jadi 1 ya. Benar. Benar, Ten? Di mana terdapat di Al-Qur'an kalian bahwa laki-laki yang ada di surga nanti kerjanya memecahkan perawan perempuan. Nggak cukupkah kah sama istri kalian? Udahlah, orang gila dia mah. Kita nggak butuh orang gila lah. Cek, udah Ten. Belum mana dia? Macet dia, mati, mau dianalogikan, biar mencret dia biar malu. Kok turun dia? Gue analogikan 3 jadi 1 nih. Obeng, mancis, garpu. Ayo, kok turun?
Macet kalau dibuat analogi. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa jelaskan Trinitas. Sakit kepala aku makan bodrek. 3 jam. Bisa, Bom bisa blend. Bom bisa pakai pulpen dia. Tutupnya Kemarin lagi. Saya kan jelas. Kemarin. Tapi sebelum saya jelaskan kepada engkau terkait tentang Alkitab kami, bro, jelaskan dulu sama saya di mana terdapat bagian mana ketika nanti laki-laki masuk surga itu kerjanya memecahkan perawan perempuan. Oke, baik. Oke. Di surga kami bidadari, ya, bidadari itu manusia, oke? Nah, di surga kau domba. Sekarang mana mau pilih? Wahyu 19:7. Di surga kau itu dengan domba, di surga kami dengan manusia. Jadi mana kau pilih? Dengan binatang atau dengan manusia? Mana kau pilih? Argumen gua kepake. Mana kau pilih? Surga, iya nggak apa-apa. Iya, kau bilang iya. Memang dengan bidadari. Kami dengan bidadari. Tapi kau pesta perkawinan anak domba, pesta perkawinan. Kawin itu apa? Kawin itu apa, woi? Pesta perkawinan anak domba. Kau di surga kau embe. Nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang kau pilih mana? Pilih kau surganya Islam apa surganya Kristen? Surganya Islam dengan bidadari yaitu manusia, surga Kristen dengan binatang yaitu domba. Pilih mana kau? Pilih mana? Kau makan surga kau itu, bodoh. Kau makan surga kau itu, dengan binatang tuh. Makanya kau kalau mati pakai jas, biar supaya kau kawin rupanya. Begini kan rupanya. Kau mati pakai jas, sepatu terbalik yang kiri di kanan, kanan di kiri. Terus pakai peti, ganteng-ganteng kalian. Rupanya mau kawin dengan domba kalian, dengan binatang. Bodoh kali kau, longor kali kau. Kau makanlah surga kau. Kau pikir selera kami dengan surga kau? Surga kau, Kau makan surga kau tuh, bodoh kali kau. Apa kau? Ya udah, aku milih surga Islam. Kenapa rupanya? Dengan bidadari. Kenapa? Apa urusan kau? Kau sibuk kali kau. Kenapa rupanya? Biarlah dengan manusia daripada surga kau dengan binatang. Dengan binatang surga kau binatang. Nanti kau pun suara kau paslah kau kayak binatang. Kau juga di perumpamaan binatang kau. Makanya sepatu kau terbalik kalau mati kau pakai jas. Kau pikirkanlah itu. Jadi kau selalu membahas itu. Kenapa? Rupanya kau iri karena surga kau tidak dengan bidadari, surga kau dengan binatang. Makanya kau iri. Kalian selalu bahas-bahas itu. Gitu. Makanya kau minta sama Tuhan kau, oh Tuhan, jadikan juga lah surga kami bidadari, janganlah binatang. Minta itu sama Tuhan kau. Jangan ke kami kau irinya. Kau minta sama Tuhan kau tuh Yesus, oh Tuhan, tolonglah Tuhan surga kami ini datangkan juga lah kayak Islam sana, ada bidadarinya. Janganlah binatang domba ini Tuhan. Gitulah maunya kau. Jadi kau ngadu kau kepada Tuhan kau, ya. Jangan kepada kami kau iri. Kalau kalian kan iri, ya. Memang kayak gitulah. Angek kau kan? Angek kau. Kau siapkan sajalah nanti sebelum kau mati, ya. Sebelum kau mati, bilang sama keluarga kau, bawa kondom kau banyak-banyak, ya. Bawa kondom. Biar kau sorong itu domba itu, kau sorong, ya. Paham kau? Pakai sepatu terbalik kau. Pakai sempak kau. Jangan lupa nggak pakai sempak. Pakai sempak kau, ya. Biar kau punya otak sedikit. Jadi itulah kenapa iri kau, angek kau, iri kau. Surga kau tuh nggak ada bidadari, nggak ada, karena ada binatang. Kau makanlah perang naga. Yang ada surga kau tuh perang naga. Udah binatang, domba. Kau sorong lah itu pantatnya, bodoh. Kau sorong lah, embek-embek lah kau mengais-ngais itu. Kau angkat kaki kau satu. Dari sekarang kau belajar. Dari sekarang kau belajar, longor, ya. Biar pintar kau. Biar kau dapatkan itu. Karena itu berpesta, pesta perkawinan anak domba akan dimulai. Udah, itu aja, udah. Kau sorong, bawa kondom kau banyak-banyak, ya. Kau bilang sama keluarga kau nanti kalau mati, paham kau? Bawa kondom kau, terus bawa kau helm, pakai helm 2 peti kau nanti. Jangan 1 peti, 2 peti, 1 lagi bawa tilam untuk biar pukul nggak tahan pukul kau badan kau. Longor. Saya serius loh. Angek kau. Kenapa? Udah jelas kau sekarang kan? Udah kan? Udah jelas kan? Udah tahu kok kan? Udah tahu. Karena iri kau dengan surganya kami, makanya selalu kau bahas. Sekarang udah tahu kok kan? Udah kau sadarin? Ya makanya sekarang sudah kau sadarin kan? Surga kau itu dengan binatang. Tahu kau? Karena kalian pun diperumpamakan dengan binatang. Kayak gitulah kau. Karena kayak kau nih nyerocos saja jongor kau. Pas lah, nyerocos saya tahu kau. Jadi sekarang udah tahu. Nah sekarang apa masalah kau? Apa masalah kau? Ketika surga kami dengan manusia yaitu bidadari, apa masalah kau? Iri kau? Woi longor, iri kau? Kau jawab dulu. Iri kau? Kenapa? Nggak kau dapatkan? Kau minta sama Tuhan kau, bodoh. Kau minta.
Tuhan, jadikanlah biar jangan domba. Udah. Apalagi iri kau? Sama siapa kau lagi iri? Sama Nabi kami juga iri. Ya. Apa kau? Woi, surga kau. Udah tahu kau surga kau sekarang? Udah tahu? Udah tahu kau surga kau ada binatang? Woi, surga kau ada binatang, udah tahu kau? Udah lapu tua, makan biawak kau. Sungainya pun keruh kata Kepas. Sungai kalian surganya keruh tuh, airnya keruh. Nyuci, ada rumah KPR di dalam surga, rumah KPR. Makanya kau sedih kali di surga kau dia. Sedih kali kau. Makanya dari sekarang kau minta sama Tuhan kau, ya Tuhan. Si Kepas bilang, surganya dia ada lapu tua di dalam surganya. Terus ada biawak, rumahnya rumah KPR, rumah KPR. Sungainya air keruh air keruh sungainya, bukan jernih tau kok. Jadi nyuci, jadi gimana nyucinya? Di sungai itulah nyuci air keruh, minum lama tua. Iya, sungai kambing, airnya warna kuning tau kok. Kayak gitulah surga kau. Yang penting ada babi, makan babi gratis. Itulah surga kau. Kenapa? Iri kau, Longor? Iri, woi Lapet, iri kau, iri kau. Udah tahu kau kan? Di sepanjang sungai itu dibangun kandang babi. Udah kandang babi ya. Disitulah beraknya babi, disitulah kau mandi, disitulah kau nyuci pakaian, disitulah surga kau. Sungainya keruh tau kau. Mandi di situ. Rumah KPR. Surga mereka tuh ada pesundal loh. Mantan beli. Iya, pesundal. Aduh, iya betul. Pesundal. Di dalam kau kena pajak kau nanti, kena pajak kau di dalam. Hati-hati kau, kena pajak, karena dalam surga kau pemungut cukai, pemungut pajak, sama pesundal udah masuk surga. Nah, paham kau ya? Jadi, siapa nama kau nih? Woi, siapa nama kau? Pak PS Christine. Jadi kusarankan sama kau dari sekarang ya, sesuai dengan firman Tuhan kau di Hosea 3 nomor 1. Tuhanmu berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kemudian di Matius 21 nomor 31 dikatakan, Yesus mengatakan wanita pesundal duluan masuk ke dalam surga. Nah pertanyaannya, apakah istri kau, anak kau sudah jadi pesundal? Woi, udah jadi pesundal nggak? Woi, biar masuk surga. Kutanya sama kau, apakah mama kau, bini kau, anak kau yang perempuan sudah jadi pesundal? Sini, kalau belum jadi pesundal di sini, DM aku, biar kita jadikan pesundal. Daftar, biar masuk surga. Woi, Longor, biar masuk surga. Jadikan dulu bini kau, mama kau pesundal. Kok? Woi, Longor, ya. Kalau sudah jadi pesundal, biar masuk surga. Daftar sama aku. Nggak apa-apa lah, walaupun mukanya petak-petak kayak kau ini nggak apa-apa lah. Tapi jangan mahal-mahal ya bos, jangan mahal-mahal. Jadikan dulu pesundal, ya. Jangan mahal-mahal. Kalau ada dalilnya di Bible itu gantikan seperti nasi bungkus atau nasi goreng, ya. Jadi kau jadikan mama kau udah jadi, udah jadi pesundal nggak? Woi, bini kau udah jadi pesundal nggak? Itu kau pikirkan, biar masuk surga bos, biar masuk surga, ya. Paham kau? Udah paham kau kan? Longor, udah paham? Pertanyaanku, Oten, pertanyaanku, apakah binimu sudah jadi pesundal? Udah jadi pesundal? Udah jadi pesundal nggak? Belum. Kau DM aku, kau DM nggak apa-apa. Aku memang lagi cari. Tapi jangan mahal-mahal lah. Kau jangan juga dapat komisi di situ ya. Jangan dapat komisi, ya. Jangan dapat komisi kau. Apa kau bilang? Nggak perawan bini kau. Bodoh kali kau, nggak perawan lah bini kau. Udah kau pakai, kau pun Longor kau. Apanya kau bilang? Apa? Kau lahir dari mana? Kepala otak. Apanya kau ajarkan? Apa kau bilang? Apa? Kemenyan, ngapain kau bawa kemenyan? Kau pikir dukun nih, gila kau ya. Kemenyan pula kau bilang, ngapain ya kau? Kau dukun apa semana kau nih? Kau dukun? Apanya kau? Perempuan pesundal. Udah, wanita Oten itu harus jadi perempuan pesundal. Kau pesundal itu apa? Jadi perempuan pesundal agar masuk ke surga. Kau ikutin perkataan Tuhanmu, ya. Jangan kau nggak jadi pesundal. Makanya aku tanya, udah jadi atau belum? Woi, udah jadi nggak? Mama kau masih hidup? Masih hidup mama kau? Mama kau duluan mati, masih hidup? Masih hidup nggak mama kau? Woi, enggak perlu membayangkan. Udah bisa kubayangkan mama kau tuh mukanya peta. Udah bisa kubayangkan. Masih hidup nggak mama kau? Masih hidup nggak? Iya. Woi, Longor, masih hidup nggak mama kau? Masih hidup? Iya, nggak apa-apa, kan udah aku bilang nggak usah lagi dibahas itu. Tadi udah aku bilang ketika surga kami dengan perawan dan bidadari manusia, ya. Kalau di surga kau dengan binatang. Malam.
Pagi, malam. Aduh, Rasmi, Ya, Rasmi. tentang Rasmi, dah, oke. Dalam Sundal Rasmi ya. Itu di Hosea 3 nomor 1, Tuhanmu mengatakan, pergilah dan cintailah perempuan yang suka bersundal, oke? Dan kemudian Yesus mengatakan, perempuan pesundal duluan masuk dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah kau sudah jadi pesundal? Ya, biar aku jawab ya. Ya. Oke, kita buka di Wahyu 22 ayat 15. Bising kali kau, macam diangkut kau. Ya udah, dengarkan aja lah. Lagi mangga. Wahyu 22 ayat 15, aku baca ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Jadi di situ dikatakan pesundal, pembunuh, pendusta tinggal di luar, tidak masuk luar mana? dalam kerajaan surga. Di luar teras atau di luar halaman? Di luar surga. Di luar surga itu apa? Ini yang aku baca. Ya, ini kan yang aku baca Wahyu tentang nubuatan akhir zaman. Di luar surga itu apa tempatnya? Bisa jadi teras, halaman, kebun, apa di luar surga itu apa? Di luar surgamu itu apa? Halamankah? Tempat parkirkah? Wahai kamu otak blender, kamu akan tidak paham tentang Alkitab. Iya, di luar surga itu apa? Yang intinya di luar surga, tidak masuk ke dalam kerajaan. Iya, di luar surga itu apa? Mau di mana itu ya terserah, yang penting tidak masuk, itu aja. Jadi mananya yang betul ini? Jadi pernyataan Yesus di Matius 21 salah itu? Salah, sama di Hosea salah. Salah itu. Dikoyak aja tuh, dihapus aja tuh. Ya udah Blen, jadi tukang parkir Blen. Tukang parkir. Iya, pemungut cukai. Sama jual diri di sana, di luar surga jual diri. Jadi salah itu. Kamu itu otak blender, kamu kan nggak paham tentang Alkitab. Bukan di tadi yang kau baca di Perjanjian Baru, berjalan duluan katanya kan, berjalan duluan ke surga, kan tidak dikatakan masuk surga. Perempuan sundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga, duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Berjalan duluan, baca yang benar dong. Ya apa bedanya itu, berjalan duluan masuk sama aja. Berjalan duluan tetapi tidak dikasih masuk, menunggu di luar. Masuk ke dalam kerajaan sorga, jangan kau kurangin. Ini pembahasannya. Apanya kau? Berjalan duluan, kau buka deh ayatnya. Berjalan duluan. Iya, duluan masuk kemana? Ke sorga. Iya, berjalan duluan ke sorga. Iya, ya udahlah, mari masuk sorga. Ya udah kan berarti masuk sorga kan? Belum dikatakan finish di tempat kan? Gitu. Iya, berjalan kemana? Berjalan kemana? Berjalan kemana? Proses kan? Berjalan kemana? Proses kan? Berjalan duluan ke surga. Dengar ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendahului. Masuk bukan keluar. Duluan, buka deh. Masuk bukan nunggu di luar, bukan di tukang masuk. Bersaksi dusta, masuk longor, mendahului masuk. Lah masuk longor, masuk. Mendahului masuk. Itu kata-katanya. Ya ampun. Ini nih, kau baca nih, masuk nih longor nih, kau tengok nih. Masuk. Kau pikir nipu? Ya. Nih masuk nih. Masuk. Paham kau? Udah masuk nih. Oh resmi longor, masuk. Ya, nggak ada kami dusta-dusta sini. Paham kau? Nggak nampak. Ini kau bilang bukannya ada nampak, bukannya terbaca. Nampak. Ntar kuning. Masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Masuk nih longor, kau nggak aja.
Kok ketawa kau? Alkitabmu pun macam-macam warnanya. Mana ada Alkitab macam-macam warnanya? Nomor kali. Ini apa nih? Ini apa? Masuk. Yang mana itu bacanya? Biar aku Inilah, buka. inilah. Kau pula buka TB. Matius 21 nomor 31. 21 nomor 31. Bentar aku buka ya. Matius 21. Kau pikir kami menipu kayak kau? Musik kau itu musik kau. Kau udah tua nih ah. Otak Ya Matius 21 ayat 31. Iya. Ya kan? Ayat 31 kan? Iya, iya. Otak blender. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mananya ini? Mana ada tentang perempuan sundal sini? Oh ya ini. Terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk Sebab kan? Masuk. Yohanes datang, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Masuk Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya Masuk kepada nggak? ini kan perempuan. Masuk nggak? Ya perempuan Masuk sundal nggak? yang percaya. Jam tangan sama cincin masuk nggak? Hah? Oh, masuk jam tangan sama cincin. Masuk. Apa lagi? Dengar, kalau yang percaya itu berarti dia sudah bertobat. Longor Kan kali yang kau bertobat di situ kan? percaya, kan? Tadi kau tadi nipu mengatakan berjalan. Mana ada berjalan situ kan? Masuk kan? Kau tadi mengatakan berjalan. Di mana berjalan? Akan masuk surga apabila ada Kali. Di situ kata masuk. Udah. Belum masuk. Nah, sekarang pertanyaannya Rasmi ya. Karena di Hosea 3 nomor 1. Kau baca dulu Hosea 3 nomor 1. Rasmi. Diam kau Chris. Woi, Longor. Diam kau. Kau baca dulu Hosea 3 nomor 1. otak blender. Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kesimpulannya sudah jelas. Sesuai itu, ketika Tuhan mau memerintahkan perempuan pesundal, makanya perempuan pesundal masuk dalam kerajaan surga. Iya, apabila ada pertobatan, baca kalimat terakhirnya. Ya udah, sekarang pertanyaan aku, Chris. Chris, pertanyaan aku, apakah binimu sudah jadi pesundal? Ya. Istrimu jadi pesundal. Nah, macet kau. Apakah mamamu sudah jadi pesundal? Enak kali pepe istrimu. Ya aduh kok panas kau Longor. Kok panas bos? Kok panas? Nah sekarang udah kutanya sama kau. Apakah binimu sudah jadi pesundal? Iya, binimu perempuan sundal kan? Macet kau. Apakah mama kau sudah jadi pesundal? Anak kau? Binimu boleh masuk. Biar masuk surga. Ada pertobatan. Iya, biar masuk surga. Di mana ada pertobatan? Di mana ada kata pertobatan situ? Di mana? Di mana ada kata pertobatan? Baca terakhirnya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Setelah di mana? Perempuan sundal baca terakhir. Di mana aku baca? Tidak perlu saya baca. Baca. Dia di mana? Kau kata pertobatan itu di mana? Aku baca sini. Di mana? Kau sebutkan. Di mana? Sebutkan. Perempuan sundal. Nggak ada di situ pertobatan Longor. Terakhirnya. Nggak ada. Apa nggak ada? Nggak ada. Kalau memang ada, kau tunjukkan. Pakai mata itu jangan pakai mata. Nggak ada. Kau yang ada otak kau. Kau tunjukkan biar ku bacakan sini. Mana? Pakai mata satu goblok. Mana? Di mana terus bertobat di situ? Mana Longor? Mana? Mana? Kau sebutkan biar ku buka di sini. Kau sebutkan. Di mana dibaca? Mana yang harus ku baca? Kamu tadi kan sudah memulainya tentang. Nggak ada di situ bertobat. Nggak ada Longor. Nggak ada. Baca sekarang sama saya biar saya jelasin. Baca kepala bapak kau dulu baca. Kau baca apa yang ku baca di situ? Bisa baca kak. Ya makanya di mana yang harus ku baca? Nggak ada bertobat di situ Longor. Karena kamu lebih kepada. Ya makanya di mana tertulis? Di mana tertulis? Oi Bangki. Di mana tertulis? Kau bodoh kali. Kau udah tua pun bodoh kali kau. Panas. Longor kali kau. Aku tanya di mana tertulis? Di mana tertulis Bangki? Ketawa kau dibilang Bangki. Otak goblok kamu. Otak kau yang nggak ada. Di mana tertulis bertobat? Menipu aja kerja kau. Kamu tadi yang memunculkan ayatnya, lalu kamu bisa baca sekarang. Ya terus nggak ada di situ bertobat. Kau tadi mengatakan ada bertobat di situ. Di mana? Baca kepala bapak kau baca di situ, nggak ada bertobat Longor. Baca sama saya cantik. Ya mana bertobat mana? Kau tunjukkan ada tulisan bertobat di situ mana? Ya, baca dulu sama saya. Mana? Cantik. Sama saya. Kau gila aku nih kau nih, nggak ada. Selera kau sama aku. Iya, sepertinya kamu itu perempuan lebih daripada perempuan. Aduh, gawat.
Bahaya nih. Hah? Kentut bunyi apa? Itu kentut kita kok, mau? Selera kok, mau? Biar saya jelaskan. Nggak perlu kau jelaskan. Woi, kau paham nggak? Nggak ada tertulis bertobat di situ, bodoh. Baca dulu sama kita di sini. Bro. Apa yang harus ku baca? Ya, tadi kan kamu memberikan ayat bagi kita untuk kita bahas. Oh, lihat lo Yesus loh. Kau tanya si Rasmi, ada nggak tertulis bertobat di situ? Kau tanya ini sebelah kau tuh. Bisa masuk surga. Kami terus orang Kristen yang percaya boleh masuk surga. Mana? Ya, mana yang percaya? Yang bertobat. Mana yang percaya di sini? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dengar kau, Longor. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Di mana di situ bertobat dan percaya? Di mana tertulis? Teruskan. Di mana? Di bawahnya. Teruskan. Di mana lagi teruskan? Ayat 32-nya itu. Baca kau, jangan kau menyuruh-nyuruh. Bacakan. Jangan nanti yang lain baca. Ya, biar aku baca ya. Oke. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Nah, jadi itu jelas itu perempuan sundal itu percaya kepada Yohanes. Gitu loh. Terus karena percaya dia kepada Yohanes, karena percaya dia kepada Yohanes terus masuk ke dalam surga gitu. Iya, karena Yohanes memberitakan jalan kebenaran. Iya, berarti perempuan sundal ini percaya sama Yohanes, makanya dia masuk surga. Aduh, jangan bawa-bawa kita di mana-mana otak blender. Itu dulu kan, itu kan berarti kan, karena percaya terhadap Yohanes makanya masuk surga. Ya itu. Yohanes. Iya, karena Yohanes. Iya kan, benar kan? Nah, sekarang ku tanya sama kalian. Sekarang ku tanya sama kau. Chris? Ku tanya sama kau percaya Yohanes nggak? Dengarin dulu. Kau percaya Yohanes tidak? Aku tanya dulu. Saya percaya Yohanes menyampaikan. Ya udah, kalau percaya kau dengan Yohanes, berarti memang benar harus jadi pesundal bini kau sama mama kau, bodoh. Ya udahlah, kalau begitu memang harus jadi pesundal. Sama seperti Ustaz. Ya udah sama. Nah, kalau kau percaya sesuai dengan ayat yang kalian sampaikan, berarti kau mama kau juga harus jadi pesendal. Karena kau percaya, selesai. Ya kan? Udah jadi pesendal mamamu. Punya pikiran, tapi kamu kasih pikiranmu tuh di bawah pantatmu. Kok di bawah pantatmu? Mana pula pikiran di pantat? Kau lah yang pikiran kau di pantat, otak kau di pantat. Kalau pikiranmu ada di otakmu, bro, di dalam otakmu, kamu pasti bisa berkata-kata lebih bagus. Emang kau punya otak? Ya, saya punya otak. Kau punya otak nggak? Dari tadi ngomongin blender cantik, sekarang ngomongin pantat. Iya, kayaknya nih agak lain ini. Agak lain nih. Pantatku ini agak hitam memang, tapi bulat. Mau. Nah, itu agak kan bulat memang pantatku ini. Lagi kamu. Sor. Ya udah, terserah. Agak kamu. bulat, tapi hitam. Pembalasnya mungkin kamu itu kan binatang. Iya, agak hitam. Sama kamu, bro ya. Saya jelaskan bahwa perempuan sundal dan siapapun boleh masuk surga, termasuk binimu yang sundal itu, apabila yang mendahului kepada Yesus. Ya. Kok percaya tadi Yohanes, sekarang Yesus? Mana-mana cakap kau. Tadi Yohanes, sekarang Yesus. Yohanes itu bertugas menyampaikan kebenaran. Ya. Apanya Yohanes? Yang percaya Yohanes masuk ke surga. Aduh. Nggak usah kemana-mana, kau cakap. Udah, itu udah jelas ya. Di Hosea 3 nomor 1. Perintah Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Udah, diperintahkan untuk mencintai perempuan. Di mana terdapat? Hosea 3 nomor 1. Baca dengan baik-baik ya. Kasih. Udah baca Rasmi yang baca. Kau pikir aku nipu? Kasih tahu sama kita lah. Kasih tahu Rasmi, buka Rasmi. Hosea 3 nomor 1 Rasmi. Itu sama, di situ perintah. Tuhan berfirman. Ya udah. Apa yang ku baca Rasmi. Aku kameraku megapiksel, kabur dia. Karena ada Rasmi dia nggak nampak. Kan murahan. Merek Oten, HP ku merek Oten, jadi susah. Murah. Merek Oten HP ku. Yang 2 juta itu kan bang. Kodenya Longor. Buka Rasmi. Hosea 3 nomor 1. Jadi memang kalian ini harus diciptakan di dunia untuk melakukan dosa. PS.
Karena kalau kalian tidak melakukan baca dosa, dulu. maka Biar sebentar. Karena kalau kalian tidak melakukan dosa, sia-sialah Yesus mati di tiang salib untuk menembus dosa kalian. kita fokus Menurut dulu, kitab sebentar, Kita menurut fokus 1 dulu, Yohanes jangan bawa 2. kemana-mana, Ya, biar dibaca dulu ayat ya itu. sebentar. Ya, oke, nanti gampang itu. Ah. Menurut 1 Yohanes 2 nomor 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa Kristen. Dan bukan untuk dosa Kristen saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke. Dia menjadi pendamai segala dosa. Jadi Anda bersundal pun, berzina pun gak ada masalah. Ada Yesus yang akan menjadi pendamaian atas segala dosa yang telah kalian buat. Ini ayatmu loh, kitabmu, mau kau bantai juga. Maka kata Yesus di Matius 21 nomor 31, pemungut cukai itu adalah orang pendosa, dan pesundal itu adalah orang berdosa. Makanya mereka lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu nggak bisa kau bantahkan dengan 1 Yohanes 2 nomor 2. Oke, terima kasih sudah memberikan penjelasannya. Namun saya bantah posisinya di sini. Kita contoh. Bantah pakai data, jangan pakai congor kau, jangan pakai congor, pakai data. Pakai data. Pakai data kau bantah, jangan congor. Ini otak blender ini gak diam. Congor kau bawa babi, pakai data jangan bantahnya, jangan pakai congor kau. Abangku cantikku blender official. Cantik pula lagi, aduh mak mati kita cantik, aduh cantik. Agak lain ini. Enggak lain lah, cantik bah. Pakai data cantik ya. Udahlah, kamu kan perempuan, dengerin dulu perempuan. Nah, marilah bang. Mungkin secara logika lain ya, betul yang disampaikan abang kita bahwa terserahmu, artinya boleh saja yang sundal, yang pungut cukai, kan ada juga nanti Yesus itu sebagai pendamai dia. Berarti boleh melakukan apa saja ya. Itu kan mungkin menurut kita itu kebebasan dunia ya. Tetapi kalau kita baca kisah para rasul, dia menjelaskan kepada kita di sana bagaimana Yesus itu yang coba Anda artikan dulu 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2. Coba Anda artikan dulu. Kami pengen tahu sejauh apa Anda memahami Bible ini, coba. Saya bacakan pertama ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, Kristen mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang keduanya, dan dia itu Yesus ya, adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa orang-orang Kristen. Dan bukan untuk dosa orang Kristen saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kecuali aku, Bang Erik Cinta Solawat. Saya tidak mau menumbalkan anak manusia yang bernama Yesus itu dengan atas segala dosa yang kubur. Nggak mau. Kalian aja. Kalau mau blender, silakan blender. Aku nggak mau. Oke. Saya jelaskan secara singkatnya begini. Yesus datang untuk melakukan keselamatan bagi kita yang sudah berdosa. Apakah katanya sekarang? Muak kali aku dengar itu. Ini perempuan muak, juga, dia longor. Kau apa kau bahas itu kemana kau? Artinya kalian bebas melakukan apapun di muka bumi ini. Mau kalian membunuh, merampok, berzina, ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan hal itu, ya, Yesus itu sia-sialah mati di tiang salib, kawan. Kita baca misi Yesus itu menurut Galatia apa pasal lagi? 5. Galatia pasal 5 itu kemerdekaan bagi kalian. Perbuatan daging dan perbuatan-perbuatan yang Tuhan perbuatan daging kepala otak kau tuh perbuatan daging. Gak ada urusan daging babi sini. Ada daging pula kau. Tak mana-mana cakap kau. Jangan longor kau. Tak mana-mana cakap kau. Woi, jangan lari cakap kau. Longor. Kemana-mana cakap kau. Gak ada urusan daging pula lagi kau bahas-bahas ini. Otak kau. Kemana urusannya? Jangan lari kemana-mana kau cakap. Kau perempuan-perempuan, jangan kemana-mana kau cakap. Apa yang ditanya lain dijawab. Nggak ada otak juga kau. Nggak ada urusan daging. Apa pula bahas daging kau tadi? Apanya kau? Yang pasti-pasti aja. Bahwa Tuhan itu tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada dia. Sekarang, bandingkan dengan baca ayat yang tadi ya. Jelas di sana. Coba Anda pikir gini. Coba ini Anda renungkan ya. Anda artikan nih. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kamu. Iya, kamu kan Kristen, betul, tetapi tidak berarti dia mendamaikan. Ya, kalau kamu itu telah melakukan dosa, segala dosa yang telah kamu perbuat, Yesus itu adalah sebagai pendamai dosa kamu, dan Yesus itulah menjadi pengantara kamu kepada Bapa.
Pertanyaannya Jadi, sekarang, apa apakah lagi? Yesus mengizinkan orang untuk berbuat dosa? Saya tanya. Loh, berarti ini bertentangan dong. Iya, enggak, saya tanya. Kalau ini Yesus sekarang sama mengajarkan bro. di kitab Matius 18 nomor 3 untuk mengajarkan untuk bertobat seperti anak kecil itu, maka saya tidak akan masuk ke dalam Nah, kerajaan surga. sebenarnya pertanyaan kamu, Seharusnya bro, kalian kamu bertobat, jawab di tidak situ. menuhankan Yesus. Lalu menuhankan siapa? Lalu yang nulis ini siapa? Berarti Kristus palsu. Kontradiksi Bibel kau. Berarti Yesus palsu ini. Kamu baca dalam kitab berapa tadi, bro? Ya. Masih nanya kitabnya lagi. Sudah saya sebutkan Kamu baca di 143 kitab kali. berapa? 1 Yohanes 2 nomor 1 dan 2. Yohanes Makanya itu, Kristen ini nggak perlu Bible. Kalian nggak perlu Bible. Kalian nggak punya kitab suci. dengarin dulu, penulis Nggak Yohanes perlu. itu siapa? Yang penting doktrin Apakah masuk ke Yesus? dalam. Dengarin dulu, penulis Yohanes itu apa Yesus atau bagi siapa? Loh, tapi ini kan siapa yang nulis ini? Firman Tuhan nggak ya? Iya betul firman Tuhan. Tetapi ada penulisnya yang terdahulu, bro. Bukan berarti Yesus mencatat Saya dirinya tanya, sendiri. ini firman Tuhan atau bukan? Mau Betul, nulis itu itu, firman Tuhan. ya, mau yang nulis itu Mahabharata, ya Superman, Saya siapa mau lagi? tanya, Al-Quran kalian Terserah. itu ditulis siapa? Jangan ke sana. Nah, itu kita buktikan. namanya, Satu bro, Yohanes ini. sama Al-Quran kalian ditulis siapa? Enggak, bentar Bang Eri, kita Satu buktikan. Yohanes ini. Kita buktikan kalau Bibelnya kontradiksi. Kita buktikan yuk, ya. Kau Bibel kau kontradiksi. Kita buktikan. Karena dari tadi jawaban nggak ada. Kita buktikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 dikatakan tentang diam kau dulu. Kita buktikan ini, woi Longor. Ya. Diam kamu. Kau kenapa? Sebentar kita buktikan Bibel kau. Dengan kamu karena otakmu otak oten. Nanti kau suruh sama aku. Oke, selawat. Oke, kita aja dulu. Jangan biarin aja blender itu yang bicara. Itu kan perempuan. Ya. Kenapa suka kau sama lama duburnya? Pantat Oke, bulat. suka berdiskusi dengan selawat. Silakan. Intinya selawat, saya mau jelaskan bahwa tidak berarti bahwa Yesus itu membiarkan kita untuk berbuat dosa. Kau itu dipanggil Berarti selawat. ada perbedaan di situ. Berarti ada perbedaan. Berarti inilah yang dikatakan 1 Yohanes 2 nomor 1 dan 2 ini adalah Yesus yang palsu. Yang menyatakan bahwasanya dia mendamaikan segala dosa. Ternyata Yesus anak Maria itu Oke, boleh aku mengajarkan jelasin? pertobatan. Apalagi resmi. Aku jelasin ya tentang pendamaian ya. Iya, coba. Coba Oke. aku baca dulu resmi. Jadi Yesus sebagai pendamai antara manusia dengan Allah itu Enggak, dibaca maksudnya. dulu ayatnya. Ayatnya dibaca dulu biar kau paham. Dibaca dulu ayatnya. Kau pikir salah apa manusia sama Allah nih? Kok jadi damai-damai pula? Iya, Apalah kalian makanya ini? oke. Ya jadi itu biar aku Coba. itu kalau menurut Alkitab yang aku tahu biar aku kasih tahu gitu loh. Iya, saya bawa data resmi. Silakan Anda baca. Lalu artikan. 1 Yohanes 2 nomor 2 ini artikan kepada kami. Apa maksud dan tujuan dari ayat ini? Ini pembelajaran, ini ilmu. Ilmu ini nggak bisa kau bantah. Ini firman Tuhan. 1 Yohanes 2 nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke, jadi di sini Kristus sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Itu kenapa dikatakan seperti itu? Ini kan yang mencatat ini kan Yohanes, muridnya Yesus gitu kan. Iya. Tetapi menjadi Tuhan nggak pendamai. Ini firman Tuhan Ya nggak ini? firman Tuhan. Firman Tuhan Iya, yang firman diteruskan oleh Tuhan. Yohanes kan? Iya. Nah, Karena kenapa dikatakan Kristus sebagai pendamai? Karena Ya. ini berkaitan dengan Adam dan Hawa yang melakukan pelanggaran saya nggak nanya dan jatuh Adam ke dalam Hawa. dosa. Saya bertanya, dia mendamaikan segala dosa orang Kristen. Mendamaikan segala dosa orang Kristen. Ini jelas ayatnya seperti itu, Rasmi. Nggak bisa kau lari ke Adam. Iya, Nggak bisa kau lari ke sana. Dengarin, ini sudah jelas. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Dan ia adalah pendamai untuk persoalan Ya, pendamai segala dosa. Iya. Pendamai segala dosa. Jadi kalau Anda berdosa, Anda ketika Anda hidup melakukan perzinahan, perampokan, pembunuhan, gak ada masalah.
Itu dosa itu. Dengarin dulu. Itu dosa tidak? Itu dosa. Dosa. Dia menjadi pendamai segala dosamu. Iya, dan tidak, dengarin dulu. Nah, Anda punya dosa, Ya, dosa Anda didamaikan nggak sama Yesus? Dan kamu bertobat. Di mana bertobatnya? Nah, dosa ini Anda dia. didamaikan nggak sama Yesus? Iya, akan didamaikan saya apabila saya bertobat. Berarti dosa Anda didamaikan sama Yesus. Dan bukan untuk dosa kita saja, Apabila Kristen saya saja. bertobat, Di mana kata bertobat di sini? Dan menyesali dosa-dosa kita. Ya, di mana di sini kata bertobat? Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus. Iya, saya baca di ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kan jelas ketika ada orang yang berdosa dan lalu mau bertobat mengikuti perintah-perintahnya, dan dia akan menjadi pendamai bagi kita. Tapi apabila kita tidak mengikuti apalagi bicara dosa kalian ditebus. Muak kali aku udah cakap kalian lah. Tahap apa aja macam orang longor kalian. Oke, kalau kamu bertobat, oke, sabar ya. Kalau kamu bertobat, dosamu dihapus nggak? Begini dulu, sebentar. Sebentar PS. Kalau kamu bernarasikan tentang pertobatan adalah bentuk daripada penyucian dosa sehingga dosamu terhapus, betul tidak? Lalu Yesus ini mati di tiang salib untuk apa? Mati di tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa yang mana lagi? Tapi kau udah bertobat. Hah? Dosa yang mana lagi? Kau sudah bertobat, menuruti segala perintah-perintah Bapa. Apalagi dosamu sudah tidak ada. Lalu Yesus ini untuk apa diketumbalkan? Mendingan begini kawan. Mendingan Yesus anak Maria ini tidak perlu mati di tiang salib. Berarti sia-sialah pengorbanannya mati di tiang salib. Betul tidak? Tidak sia-sia, itu sudah dinubuatkan. Jadi dosa yang mana lagi yang ditebus oleh Yesus? Itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian. Ada berapa macam dosa rupanya? Bahwa Yesus nanti akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa yang mana lagi? Anda sudah diperintahkan untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Sekarang pertanyaannya di dalam dunia ini. Sudah 100%kah orang mengikuti perintah-perintah Tuhan? Coba dengarkan saya baik-baik PS ya. Enggak, saya mau tanya sama Bung. Anda bawa data nomor 3-nya. Dengarin dan dulu. Anda berkesimpulan bahwa harus bertobat. Di situ ada kata menturuti perintah-perintahnya, berarti harus bertobat. Nah, kita kembali ke Yesus, mati di tiang salib, misinya untuk menebus dosa manusia. Anda tadi sudah bertobat, dosa Anda sudah dihapus. Lalu tujuan Yesus ini untuk apa lagi? Oke, ketawa, biar saya bukan dijawab. Biar saya jelaskan. Iya. Sekarang manusia di dunia ini sekarang, saya mau tanya, manusia itu nggak berdosa lagi nggak? Berdosa. Lalu, lalu menurut data nomor 3, dia sudah bertobat. Nah, menurut data nomor 3, dia bertobat ini. Kalau orang bertobat, dosanya dihapus atau tidak? Dihapus. Dengan cara bertobat kan? Iya. Nah, lalu Yesus mati di tiang salib. Misinya itu apa? Saya kasih argumen. Yesus mati di tiang salib, misinya untuk apa? Saya tanya dulu. Sejuta orang di dunia. Yesus mati di tiang salib, PS. Jangan kau lipui kami, ya. Gua tengahin. Sini diam dulu berdua. Gua tengahin. Silakan. Oke, biar aku aja dulu yang jawab. Diam dulu Rasmi. Gua tengahin ini antara. PS, biar aku aja dulu yang jawab. Diam dulu kau. Saya tengahin dulu antara Pak Cinta Solo dengan Pak Bro Kristen ini. Pertanyaannya sederhana. Kristen itu dosanya dihapus A. Karena bertobat, B. Karena Yesus menebus dosa di tiang salib. Silakan dijawab.